Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke teman-teman, untuk hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar langsung oleh Nabi sebagai pemimpin para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sesuai nasabnya, Hamzah merupakan putra dari kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, yang berarti Hamzah masihlah paman Rasulullah. Dan menurut sejarah, Hamzah itu lahir 2 tahun lebih dulu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah sangatlah suka berburu di hutan. Hewan buruannya pun bukan kelinci ataupun rusa, melainkan seekor singa besar. Maka dari itu, Hamzah dijuluki sebagai pemburu singa. Hamzah sangat menyayangi dan menjaga keponakannya. Maka pada saat ia mendengar bahwa Abu Jahal telah mengolok-olok Rasulullah, Hamzah segera mendatangi Abu Jahal dan memukulnya dengan busur panah. Di saat itulah Hamzah mengatakan bahwa ia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Abu Jahal yang mengetahui bahwa Hamzah telah masuk Islam mulai menghasut orang-orang Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan pada Rasul dan kaumnya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasul mengutus Hamzah untuk memimpin pengintaian jalur perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta umat muslim yang ditinggalkan selama hijrah ke Madinah. Kabar ini telah sampai ke Mekah, maka Abu Jahal mengambil kesempatan untuk mengobarkan bendera perang pada kaum muslimin di Madinah. Dan muncullah perang pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah yang dinamakan Perang Badar. Pasukan muslim yang berjumlah 313 orang harus menghadapi pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000. Maka dari itu, Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Hal ini sesuai dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 123 yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian kala itu adalah orang-orang yang lemah. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan perang Badar, maka dari itu Hamzah tidak lagi mendapat julukan sang pemburu singa, melainkan singa Allah dan Rasulnya. Hal ini dikarenakan kegigihan Hamzah dalam membela Islam. Kaum muslimin akhirnya dapat memenangkan perang Badar. Banyak korban dari kaum kafir Quraisy yang membuat mereka tidak terima. Maka dari itu, dimulailah himpunan kekuatan untuk menuntut balas dendam kepada kaum muslimin. Setahun setelahnya, yaitu tahun ketiga Hijriah, muncullah perang kedua antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin di Bukit Uhud yang dinamakan sebagai Perang Uhud. Sasaran utama dalam perang ini adalah Nabi Muhammad yang dianggap sebagai pemimpin dan Hamzah yang dianggap sebagai dalang dari hancurnya kaum Quraisy. Mereka menyuruh seorang budak bernama Wahsy yang mahir dalam menggunakan tombak untuk membunuh Hamzah dengan imbalan akan dibebaskan. Dan Hindun, wanita kafir Quraisy yang memiliki dendam kepada Hamzah karena ayah, anak, dan adiknya terbunuh dalam perang Badar, mengambil organ jantungnya. Dalam perang Uhud inilah sang singa Allah gugur syahid. Rasulullah begitu bersedih dengan gugurnya sang paman. Kesedihan beliau bertambah dengan kekalahan umat muslim. Rasul dan para pasukan akhirnya mensolatkan Hamzah beserta 70 pasukannya syahid. Diletakkannya Hamzah bersama satu syuhada. Disolatkannya, kemudian digantikan dengan syuhada yang lain. Namun Rasul tidak memindahkan Hamzah. Diulanginya hingga terhitung bahwa Hamzah disolatkan sebanyak 70 kali. Meskipun kisah pembelaannya terhadap Islam sangatlah singkat, namun Hamzah dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Dengan itulah, Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat julukan sebagai pemimpin para syuhada. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.